yang lalu betul-betul tidak terlaksana dengan maksimal. Alhamdulillah, beransurnya itu corona juga membuat pemerintah juga merasa begitu perhatian kepada lembaga pemerintah, khususnya Kementerian Agama. Terus lagi adalah Direktur Jenderal Bina Islam yang membawa beberapa eselon 2, termasuk ini Direktur Pendidikan Dina dan Pondok Pesantren, yang saat ini alhamdulillah Subdit Al-Quran telah diberikan porsi anggaran agak banyak tahun ini, sehingga banyak program-program yang 2 tahun tidak muncul saat ini sangat begitu besar. Artinya kegiatan kita untuk tahun 2022 lebih kurang ada 40 ya Mas. Bahkan program itu menjanjikan. Tadi dikatakan oleh pengantar kita, kasih kesantrian dan kelembagaan, Bapak doakan calon doktor. Amin ya Rabbal. Dan usianya masih muda. Beliau itu pernah kuliah di universitas. Tepat sekali kalau beliau berada di Subdit Al-Quran. Semoga program ke depan nanti akan menyanyikan sehingga kawan-kawan yang memang sebagai pengelola pendidikan Al-Quran bukan saja nanti diberikan bagaimana yang mengelola Al-Quran dengan baik, bahkan nanti ditingkatkan kompetensinya, bahkan nanti ada diklatnya bahwa guru-guru Al-Quran sekarang tidak lagi mengurusi yang kecil, bahkan nanti sudah masuk pada materi-materi yang sangat tinggi, ini sangat ya. Itu yang penting sangat. Seperti saya Pak, saya ngaji kepada seorang kiai. Kiai saya ngaji kepada siapa? Kepada siapa? Sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita seorang guru TPQ atau pengelola Al-Quran punya sanad, kemudian punya kompetensi, nanti akan menjadi nilai jualnya sangat mahal. Itu yang kita harapkan gitu. Nah, itu gambaran saja. Kita akan mengacu kepada kegiatan kita peningkatan kompetensi metode. Saya akan melihat dulu gambaran yang hadir. Berapa yang hadir sebagai pengelola lembaga Al-Quran? Cium tangan. Ustadz daripada LPG. Pimpinan nih, ya. Berapa orang? 4 ya. Agak ini dah. Ya. Yang saya akan tanyakan lagi, metode apa yang digunakan? Campur. Ikro. Enggak, ya sebutkan saja jujur ya. Dari yang tunjukkan metode apa yang digunakan? Ikro. Ya. Kiroati coba. Yang kiroati tunjuk kanan. 2. Campur juga. Yang Umi. Tilawati. Al-Jabari. Sekarang. Besok Pak. Ya. Oke. Yang tasbih. Apalagi? Besok. Yang inklusi. Ada. Oke. Mengapa saya menanyakan hal itu? Karena ini kita sesuai dengan materi peningkatan kompetensi metode. Kami berharap dari kehadiran ini semua membawa masing-masing metode, betul ya? Betul. Ada metode Qiraati, metode Tilawati, metode Baghdadi, metode Umi, Tasbih, Al-Qalam, Yanbu'a, apa lagi? Hataiyah. Hataiyah dari mana Pak?
Cat tempur. Enggak, penemunya. Wah, kasihan banget ya. Kasihan. Pak Yai dari mana nih? Apa metodenya? Tuh, ikut juga ya. Sama. Jadi kehadiran Pak Yai yang merupakan ketua lembaga Bina Al-Quran mempergunakan Iqra mayoritas ya. Yang saya harapkan adanya tasbih, inklusi. Kenapa? Ini penting sekali ya. Karena kebanyakan yang saya soal kepada direktur Lajnah Dr. GHI ketua juga Pak kan yang di Taman ini Hanafi, Mukhlis Hanafi ya, Mukhlis Hanafi ketika kami mengundang ke sana untuk beliau menjadi narasumber, beliau selalu menyinggung ternyata kita jangan mengurus saja lembaga Al-Quran yang biasa-biasa yang melek, yang tunanetra pun perlu dipikirkan, yang tungarumu, tunganadaksa itu perlu diperhatikan. Ternyata ketika itu kitabnya banyak tetapi tidak ada gurunya, susah. Itu yang perlu diperhatikan oleh kita. Makanya kami ada program itu ya. Tapi tidak apa-apa, kami berharap walaupun Iqra yang menjadi dominan yang ada di sini, kami ingin juga mengetahui profil daripada masing-masing lembaga yang ada di sini. Saya mohon kepada Pak Yai, mohon diceritakan hambatan atau gambar pengembangan Iqra di lembaganya masing-masing dan apa yang menjadi hambatannya, kemudian harapannya apa terhadap metode ini dan metode-metode yang lain. Saya rasa juga para ketua lembaga ini tidak saja juga harus kenal dengan metode Iqra, tapi metodenya harus kenal juga. Berharap besok dengan adanya narasumber yang sudah hadir tengah-tengah kita, yaitu tasbih dengan Al-Jabari, perlu kita pelajari. Jadi kita jangan satu metode saja, walaupun nanti kembali kepada lembaganya mana yang dianggap mudah untuk diserap, dicerna oleh para santrinya. Mohon kepada Pak Yai dari yang ujung ini, silakan Pak Yai sebutkan namanya, dari TPQ mana, kemudian perjalanan TPQ menggunakan Iqra seperti apa, harapannya apa, kemudian apa perlu nanti ditingkatkan dengan metode-metode yang lain. Dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati bapak-bapak dari kantor Kementerian Agama Pusat di Jakarta, para rekan-rekan seperjuangan yang alhamdulillah dari Allah kita bisa di tempat yang mulia ini. Gambaran umum saja barangkali bahwa untuk Cianjur ini latar belakangnya adalah dulu karena ada penataran metode Iqra langsung dari Kiai As'ad Umam Yogyakarta almarhum. Jadi belum ada metode yang lain, artinya metode yang lain belum masuk ke Cianjur. Sehingga sejak itu maka sampai hari ini metode yang digunakan adalah metode Iqra. Sekarang ada metode Umi, tapi itu baru terbatas pada guru-gurunya saja, belum sampai ke anak-anak. Nah, ini sedikit yang perlu kami sampaikan juga bahwa banyak kritik yang diajukan kepada guru-guru TPQ, guru khusus dan juga guru-guru TKQ serta guru TKA berkaitan dengan metode Iqra. Jadi banyak yang belum paham sehingga mereka melontarkan kritik bahwa kelemahan metode Iqra itu adalah di bidang tajwid. Setelah kita selidiki ternyata memang penyebabnya adalah faktor SDM gurunya sendiri. Jadi kami jelaskan bahwa
idealnya itu sebelum mengajarkan buku Iqra 1 sampai dengan 6, maka ustadz-ustadznya harus terlebih dahulu menguasai ilmu tajwid, sehingga ketika mengajarkan Iqra itu adalah Iqra yang sudah pakai tajwid. Jadi tajwid dipraktekkan gitu intinya, sehingga anak bisa langsung mengamalkan ilmu tajwid. Nanti setelah dia lulus Iqra jilid 6 di TPQ lanjutan atau di TPQ, barulah diajarkan ilmu tajwid dalam bentuk teori yang sebetulnya dia sudah praktekkan. Jadi untuk anak-anak kita itu didahulukan prakteknya, kemudian teori terakhir. Ketika gurunya memahami tajwid, maka pasti mengajarkan Iqra-nya benar. Ketika gurunya tidak memahami tajwid karena misalnya karena keterbatasan ilmu pengetahuan, maka pasti akan salah dalam mengajarkan metodenya juga. Misalnya dalam hal di huruf gitu ya, banyak yang salah karena faktor gurunya juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata karena memang barangkali faktor usia, banyak anak yang karena terlena dengan metode Iqra, ketika dia tadarus itu masih bawa-bawa lagu Iqra gitu. Misalnya jadi seperti ya ayyuhalladzina amanu, itu kan anak-anak gitu. Padahal ketika dia sudah keluar dari SD kan mestinya tartil. Nah seperti itu. Banyak yang terbawa sampai gede gitu. Baca Quran masih lidah anak-anak. Kata Kiai Asad Umar, kenapa lagunya seperti itu? Karena disesuaikan dengan lidah anak-anak gitu, ya. Bukan dewasa. Jadi kalau dia sudah keluar dari TPQ jangan lagi seperti itu, dan itu kewajiban gurunya. Di tadarus itu mestinya jangan lagi lagu Iqra gitu, tapi lagunya lagu tartil atau lagu tasim. Yang pertama persoalannya. Yang kedua adalah persoalan kontinuitas. Jadi banyak anak-anak yang ketika keluar dari SD atau keluar dari TPQ selesai nyanyinya, hanya sampai di situ. Nah, ketika kami berikan pemahaman bahwa untuk mendirikan TPQ itu tidak sesulit yang dibayangkan, kami berikan penjelasan sederhana bahwa Bapak Ibu prinsipnya TPQ itu meneruskan dari TPQ. Jadi contoh nih, kalau di TPQ target di jamaah itu misalnya hanya 10 surat, nah di TPQ berarti 37 surat. Di jamaah dihabiskan semua, baik tahfidz ataupun tartilnya. Kemudian bacaan sholat kalau sampai di TPQ itu hanya sampai sholat sunnah, nanti untuk TPQ itu diajarkan sholat sunat yang lain dan seterusnya, termasuk kisah dan kendalanya adalah karena ya kembali ke SDM. Contoh ketika mau mengajar bahasa Inggris kan jarang-jarang guru TPQ yang menguasai bahasa Inggris grammarnya, jadi kendala juga. Mengajar bahasa Arab sama juga. Kan untuk bahasa Arab di kita itu lebih banyak ke produknya bukan ke grammarnya. Karena kalau grammar kan ya biasanya orang pesantren gitu. Di kita kan kalau untuk jadi guru TPQ gampang, itu perantaran dapat sertifikat jadi gitu. Nah yang berhak menentukan bahwa dia itu layak bentuk atau tidaknya, kompetensi atau tidaknya kan itu kita belum ada sampai saat ini. Dan juga barangkali kepada bapak-bapak di Pusat mohon jadi pertimbangan nanti untuk diadukan, diadakan semacam sertifikasi guru gitu, bahwa dia itu memang layak untuk jadi guru pendidikan Al-Quran. Sebab ya ternyata kalau ternyata serampangan ya kembali ke kita gitu. Dan yang terakhir berkaitan kurikulum, kami pada awalnya dulu ini jadi semacam program sistem ya Pak ya, sekali curhat. Kami dulu ketika mendirikan TKK dan TPQ kami tertarik dengan sistem modulnya itu, sistem paket, bukan kelas. Jadi mau dia kelas 1, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kalau Iqra 1 ya di Iqra 1 ngumpulnya gitu. Kalau di Iqra 3 meskipun baru kelas 1, Iqra 3 biar kelas 5 tetap di situ. Enggak ada minder warna dulu itu. Ya. Nah, sekarang setelah ada sistem klasikal, jadi yang kelas 1 SD itu jadi beragam kan akhirnya kemampuannya. Nah, ini jadi bingung ketika dia naik ke kelas 2 standarnya bagaimana? Termasuk nanti ketika menapasah ujian akhir itu ada yang belum bisa baca Iqra jadi 6. Banyak kenapa kan dia sudah 6 tahun gitu. Kalau dulu enak gitu. Siapa yang sudah selesai paketnya sudah gitu kan, mulai itu.
Jadi ketika dia misalnya hafal bacaan salat langsung sudah gitu. Itu sebetulnya enak. Nah sekarang ketika diberlakukan sistem seperti itu ya kalau bahasa sederhananya gini nih, kita ini ngajar siapa? Ngajar anak bodoh atau anak pinter? Itu kasarnya. Kalau yang kita ajar adalah anak bodoh, berarti yang pinter itu akan bertambah ilmunya. Fokus ke orang bodoh. Kalau kita ngajar yang pintar supaya dia lebih pintar, ini anak yang bodoh malah semakin tertinggal jauh. Itu. Nah jadi kalau kami harapannya adalah minimal seperti itu ada standarisasi dari Kemenag ya. Ini untuk calon guru TPK itu ini standarnya. Kalau perlu ujian ya ujian lah gitu. Kenapa? Ini kan ketika kita punya undang-undang Sisdiknas, kenapa kita tidak juga bikin peraturan berkaitan dengan manajemen untuk untuk guru TPK. Nah yang terakhir yang kami sampaikan adalah ini tentang kurikulum yang paling itu pakai tentang kurikulum TPK. Ya. Mohon penjelasan sebab kenapa ini di bawah masih belum ada kesepakatan. Masih ada yang menggunakan kurikulum lama dan masih ada kesepakatan dan belum ada yang masih. Karena apa? Karena untuk yang beberapa lembaga pendidikan kurang di bawah organisasi itu tetap masih mempergunakan kurikulum versi organisasinya masing-masing. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Saya ingin menanyakan tentang tenaga pendidik itu tingkat mereka yang ada di tempat antum itu ya, pendidikan apa saja? Kalau diambil rata-rata itu mayoritas itu adalah lulusan SMA yang tidak pesantren. Ya, karena kebutuhan. Yang ada juga yang pesantren saja itu tidak terlalu banyak. Yang S1-nya di bawah hari ini insya Allah hampir sekitar 20% karena ada tuntutan dari Pak Bupati supaya kepala LPK itu harus S1 dan ada program beasiswa untuk para unit SMA yang belum S1. Kalau antum sendiri Batko, ya sebagai posisi sebagai apa? Ya kami sebagai Ketua Batko Kabupaten dan juga sebagai pengurus LPK Kabupaten Cianjur. Kenal nama saya berarti? Saya nyebut. Oh iya kan pada waktu sana. Ya tadinya kami mau nanya Pak, tapi ya karena alhamdulillah hari ini juga. Jadi Pak Bayhaki tentu lebih paham tentang Batko Kabupaten Cianjur dan ada LPK ya. Jadi begini Bapak dan Ibu, kita sudah ada perjanjian, ada deal antara Batko dengan LPK bahwa kita bersatu di bawah forum LPK. Nah, ini hanya forum komunikasi saja. Urusan administrasi dan teknis dikembalikan ke pembina masing-masing, nggak ke grup gitu. Jadi kami jalan, ada juga jalan, gitu. Kegiatan jalan, kita juga jalan gitu. Jadi ya jadi tugas kalau ada acara-acara bareng, gitu aja. Urusan masing-masing itu dapurnya masing-masing, nggak ada intervensi. Dan saya kira Pak Yaki juga paham tentang itu karena kemudian ada ceritanya ya Pak ya di Cianjur. Mancing ya, mancing ya. Ini Pak Baku ya. Iya. Oke, terima kasih. Harapannya tadi supaya kami di pusat untuk memikirkan bagaimana mensertifikasi ya. Tentu itu memang sudah kita pikirkan jauh-jauh, apalagi menjelang di era sekarang ini memang LPK harus lebih meningkat ya. Karena saya melihat dari tingkatan SMA itu mereka punya basic penataran Iqra. Sudah, yang bisa bersyukur. Iya, masih bersyukur ya. Oke, terima kasih. Ini Jawa Tengah mana? Jawa Tengah ada Brebes. Iya, nanti silakan Pak berikan gambaran Pak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami berdua mewakili Batko Kabupaten Brebes, di mana Batko FPK Kabupaten Brebes itu rata-rata menaungi PPK. Sekarang singkat saja ya. Kalau mau nanya banyak singkat saja. Ya. TPK dan alhamdulillah untuk metode di Kabupaten Brebes itu banyak sekali Pak. Tilawati, Yapoa, Iko, Kiroati, Jatempur, terus satu Jatempur itu dari Jawa Timur, itu dari itu dari Kediri, Jatempur namanya. Saya kira hanya itu sampai Palembang. Iya. Apa itu? Iya.
Dan masing-masing dari metode tersebut kami selaku Badko tidak mau mengarahkan pada salah satu, jadi tergantung pada masing-masing. Tapi kebanyakan 50% itu paknya yang buah. Yang buah itu dari keluarga Pak Arwania Kudus itu, dan alhamdulillah dari Badko juga sudah 2 kali menghadirkan beliau untuk mendapatkan syahadah langsung. Jadi alhamdulillah dari Arwania itu sudah memberikan syahadah kepada pengajar atau tim pendidik di Kabupaten Brebes khususnya. Dan memang yang menjadi kendala, ya kendala artinya dari masing-masing TPD kalau kita diarahkan pada satu metode akan sulit juga lah. Dan alhamdulillah juga untuk Kabupaten Brebes itu sudah melaksanakan semester bersama, ujian bersama, dan mungkin untuk tahun 2023 untuk mengadakan wisuda bersama. Jadi kami sudah ada kurikulum, tidak hanya mengajar alif batasa saja, tapi pelajaran-pelajaran yang lain seperti penulisan pekun dan lain-lain. Itu aja yang dapat dengan singkat kami lakukan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini nih. Baik. Berjalan enggak? Oh, berjalan enggak ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati semua, izinkan kami sedikit menyampaikan tentang profil di Majalengka. Kami berdua dari FKPG, alhamdulillah dengan bersyukur sekali dengan adanya seperti ini. Ini sudah kami programkan Pak, tahun berjalan ini. Kami punya mengikuti arahan dari Ketum Depo FKPG Jawa Barat bahwa FKPG itu adalah rumahnya metode lembaga pendidikan Al-Quran. Dan kami di Majalengka membuktikan bahwa ada beberapa lembaga yang luar biasa menurut kami ideal, karena prinsip ideal satu memiliki santri yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua dukungan masyarakat yang penuh. Dan yang ketiga juga berprestasi di setiap event-event perlombaan. Dan yang lembaga-lembaga yang berprestasi itu dengan metode tidak sama. Nah, kami telah telusuri di bulan Juli kemarin itu di Majalengka setidaknya ada 4 metode yang berkembang. Satu ada Iqra jelas, kemudian ada Ummi, ketiga adalah Qiraati, dan yang keempat ini Anadiyah. Cuma Anadiyah kami kehilangan apa tadi sanad. Jadi ada yang sempat sampai sana kemudian meninggal dan keluarganya belum disanadkan kembali. Sehingga dari beberapa metode tadi Pak, kami di FKPG Majalengka itu sudah silaturahmi. Di Majalengka itu ada wakil ketua Badko sewilayah 3 Cirebon. Itu kami sudah silaturahmi ke pimpinan Qiraati, ke pimpinan Umi, dan mereka sangat welcome. Bahkan mereka mendukung. Di Majalengka itu banyak sekali dengan hadirnya FKPG itu sebenarnya banyak lembaga-lembaga yang tidak punya metode sebenarnya. Maaf, banyak yang menggunakan Iqra, tapi mereka Iqra itu hanya karena mudah mendapatkan. Ketika ditanya metodologinya tidak tahu. Gitu. Makanya kemarin pada waktu bulan Januari kami pernah sengaja mengunjungi langsung ke AMM Jogja dan minta kesiapan untuk nanti di Majalengka itu kami menawarkan siapa yang metode Iqra akan kami arahkan untuk dalam metode Iqra-nya. Siapa yang Umi silakan Umi. Dan itu sudah berjalan, ada beberapa kecamatan sudah kami sosialisasikan, bahkan sudah ada beberapa kecamatan yang jalan. Jadi ketika ada yang metode Iqra kami arahkan ke sini nih, silakan. Yang metode Umi silakan ke sini. Jadi bagi kami di Majalengka, kalau tadi ada standarisasi guru, kami bukan dari FKPG yang menstandarkan guru itu, biarkan organisasi lembaga pembina itu. Sebab ketika kami misalnya FKPG mengeluarkan standarisasi, nanti kami akan berbenturan, dianggap kami itu nanti sebuah metode. Jadi FKPG ini bukan metode, tapi bagian dari metode-metode yang ada yang sudah ada. Dan itu. Kemudian kesulitannya satu lagi.
hambatan itu ya kembali kami di kabupaten kota itu minimnya dari segi anggaran Pak. Nah ini kan untuk mengumpulkan Pak guru TPQ itu kan kita masih kesulitan. Kadang cuma satu kecamatan satu orang. Kadang-kadang ada yang menyampaikan, ada yang mentok lagi sampai situ. Tapi yang sedang kami arahkan, semua lembaga sedang kami data sesuai metode yang mereka gunakan, dan itu nanti akan kami kumpulkan sesuai dengan metode mereka supaya mereka betul-betul memahami dan menguasai tentang metode yang mereka ajarkan. Itu Pak. Ya, yang saya tanyakan saat ini adalah ketika diceritakan tentang ada juga lembaga yang sudah punya santri ribuan dan sudah punya prestasi. Coba bisa disebutkan TPQ apa saja yang tadi santrinya luar biasa jumlahnya. Itu kalau di IKO-nya itu ada di sebuah kecamatan Duri Munding. Itu metode ya, tolong catat ini yang TPQ yang punya prestasi. Ya. Yang itu namanya TPQ Masyaikul Anwar. Ya. Berapa santrinya? Itu sekitar 200 lebih. Itu pembelajarannya dari siang sampai malam. Oke, prestasinya apa aja? Prestasinya artinya ketika setiap tahun wisuda itu dihadiri oleh Pemda, bahkan bupati sendiri yang selalu wisuda. Itu kan sudah tentang kemudian dari masyarakat kan luar biasa. Inilah yang kami harapkan ketika menceritakan tentang profil masing-masing yang ada di tempatnya, kita akan mengangkat tentang LPQ yang unggulan. Betul. Itu, ya Mas ya. Itu sudah ya. Akan kami sampaikan nanti ke Pak Supir. Karena ini yang menjadi harapan. Bahkan di metode yang lainnya juga ada yang seperti. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama. Mau jalan nggak? Ciamis. Ciamis nih. Jangan terdengar ini Ciamis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau saya sih pengennya jam 10 selesai. Tapi kalau terlalu panjang sampai jam 1 ini. Langsung saja. Mungkin tidak terlalu dari yang sudah diberikan. Mungkin saya cuma ingin memberikan informasi utamanya yang khusus di lembaga saya sendiri menggunakan metode Qiraati. Karena apa? Karena memang khususnya di metode Qiraati itu dituntut betul-betul si guru ataupun pengajar ustadz itu harus benar-benar menguasai. Makanya di Qiraati ada tasheeh. Jadi si guru itu tidak boleh mengajar Qiraati kecuali mereka sudah di tasheeh. Itu ada standarisasinya gitu ya. Bahkan itu tersusun ada di korsamnya dulu, kemudian nanti ada di korcap. Begitu juga si anak ketika sudah tamat jilid sampai 6, kemudian ada 27 dulu, kemudian ada gori, ada muskilah, doa harian, yaumiyah, kemudian ada fikih, baca sholat dan lain-lain, itu sama. Jadi yang saya ingin paparkan sedikit untuk mengenalkan Qiraati, walaupun kami juga belum jauh menggunakan metode Qiraati, tapi yang saya rasakan ketika menggunakan metode Qiraati itu tersebut, alhamdulillah si anak lebih cepat untuk menguasai. Karena apa? Karena di Qiraati itu sudah pembiasaan, metode pembiasaan si anak. Oke, coba praktekkan Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal